Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduklah bersama ahli zikir. Meraih surga hanya dengan duduk bersama ahli zikir. Apa yang kamu ketahui tentang ahli zikir? Betapa agung mereka di sisi Allah, karena sesungguhnya barang siapa yang menemani mereka dan duduk di sisi mereka, maka atas anugerah dan berkah Allah, dia akan memperoleh berkah atas zikir mereka. Sama mereka Allah mengampuni dosa orang tersebut. Bahkan ada ulama yang berpendapat sesungguhnya zikir kepada Allah itu lebih agung dibandingkan dengan segala sesuatu. Ia juga jauh lebih utama dibandingkan dengan semua ibadah yang di dalamnya tidak mengandung zikir kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45, sesungguhnya mengingat Allah atau salat adalah lebih besar keutamanya daripada ibadah-ibadah yang lain. Sebuah majelis yang dihiasi dengan zikir kepada Allah merupakan penghulu dari majelis-majelis yang lainnya. Ia merupakan majelis yang paling agung, utama, luhur, dan lebih dicintai oleh Allah. Orang-orang yang berzikir kepada Allah dalam berbagai majelisnya adalah orang yang paling utama dan paling luhur derajatnya di sisi Allah dibandingkan dengan yang lainnya. Sehingga Allah pernah berkata tentang mereka dalam firman-Nya yang berbunyi, "Aku bersaksi kepada kamu sekalian bahwa sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa mereka." Karena sesungguhnya mereka telah berzikir kepada Allah yang Maha Agung daripada segala yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, barang siapa duduk bersama mereka, maka dia termasuk dalam golongan mereka. Dia juga akan diampuni dosanya jika bersama mereka. Insya Allah, Allah akan mengampuninya meskipun dia datang ke majelis tersebut demi kepentingan pribadinya sendiri. Allah berfirman, mereka adalah para ahli majelis. Seseorang yang duduk bersama mereka tidak akan celaka. Adapun dalilnya adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala dan para malaikat berputar-putar di jalan. Mereka mencari ahli zikir. Ketika mereka menemukan kaum yang sedang berzikir kepada Allah, mereka memanggil-manggil, "Kemarilah kamu untuk memenuhi kebutuhanmu." Abu Hurairah berkata, para malaikat mengitari mereka dengan sayap-sayapnya menuju ke langit dunia. Lalu Allah bertanya kepada mereka, "Apa yang telah hamba-hambaku katakan?" Para malaikat menjawab, "Mereka menyucikan, mengagungkan, memuji, dan meluhurkan Engkau." Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali bertanya, "Apakah mereka melihatku?" Mereka menjawab, "Tidak. Sungguh mereka tidak melihatmu." Allah berfirman, "Bagaimana jika mereka melihatku?" Para malaikat menjawab, "Jika mereka melihatmu, mereka akan lebih bersemangat untuk menyembahmu. Mereka akan lebih banyak mengagungkan dan menyucikan dirimu." Lebih banyak lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, "Apa yang mereka minta dariku?" Malaikat menjawab, "Mereka menginginkan surga darimu." Allah bertanya, "Apakah mereka melihat surga itu?" Malaikat menjawab, "Sungguh mereka tidak melihatnya." Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali bertanya, "Bagaimana jika melihat surga mereka? Bagaimana jika mereka melihat surga?" Para malaikat menjawab, "Jika mereka melihat surga, mereka pasti akan sangat berambisi untuk mendapatkan surga dan bersungguh-sungguh untuk meminta surga. Keinginan mereka akan lebih untuk meraih surga." Allah kembali bertanya,
Mereka minta perlindungan dari apa? Malaikat menjawab, mereka meminta perlindungan dari api neraka. Lantas Allah bertanya, apakah mereka melihat neraka? Mereka menjawab, tidak. Sungguh, wahai Tuhanku, mereka tidak melihatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali bertanya, bagaimana jika mereka melihat neraka? Para malaikat menjawab, jika mereka melihat neraka, pasti mereka akan segera lari dan sangat takut. Lalu Allah berfirman, aku bersaksi kepadamu, sesungguhnya aku mengampuni dosa-dosa mereka. Malaikat Malik berkata, di antara mereka ada salah seorang yang datang untuk memenuhi kebutuhannya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka itu adalah para ahli majlis. Seseorang yang duduk bersama mereka itu tidak akan celaka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, mereka berkata, mereka memohon ampunanmu. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, sungguh aku telah mengampuni dosa mereka dan memberikan apa yang mereka minta. Aku telah memberikan pahala kepada mereka sesuai dengan apa yang mereka minta. Para malaikat bertanya, wahai Tuhanku, di antara mereka ada seorang hamba yang datang secara tidak sengaja. Dia sedang berjalan, kemudian dia ikut duduk bersama mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, aku juga mengampuninya. Mereka adalah para ahli majlis, dan orang yang ikut duduk bersama mereka itu tidak akan celaka. Seseorang yang secara tidak sengaja berada dalam sebuah majlis atau pertemuan orang-orang yang soleh, termasuk dalam golongan orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, dia akan mendapatkan berkah karena berada bersama mereka. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya telah menuturkan pembahasan yang sangat indah. Aku ingin sekali menuturkan sebagai pelengkap dari pembahasan ini. Al-Qurtubi berkata, Ibnu Atiyah berkata, ayahku telah bercerita kepadaku. Dia berkata bahwa dia telah mendengar Abu Al-Fadl Al-Zawhari di Masjid Mesir berkata di atas mimbarnya pada tahun 469 Hijriah, sesungguhnya seseorang yang mencintai orang yang baik, maka dia akan memperoleh berkah dari mereka. Al-Qurtubi berkata, jika seekor anjing bisa mendapatkan derajat tinggi karena ia telah menemani dan bercampur bersama orang-orang soleh dan wali Allah, sebagaimana yang telah Allah kabarkan dalam Al-Quran, bagaimana dengan kamu jika kamu menyatu, berbaur dan mencintai mukmin, para wali dan orang-orang saleh? Jika kamu lakukan tindakan tersebut, hal itu dapat menghibur mukmin yang tidak begitu memperhatikan derajat kesempurnaan. Mereka adalah orang-orang yang mencintai Nabi dan keluarganya. Ada hadis sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, ketika kami keluar bersama Nabi SAW dari masjid, kami bertemu dengan seorang laki-laki yang berada di ambang pintu masjid. Dia berkata, wahai Rasulullah, kapan hari kiamat datang? Rasulullah SAW menjawab, aku belum siap menyambut hari kiamat. Dia berkata, aku juga belum mampu memberikan sedekah, tetapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Nabi SAW bersabda, engkau nanti akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Dalam riwayat lain, Anas bin Malik berkata, setelah kami masuk Islam, kami tidak pernah merasakan kegembiraan yang melebihi kegembiraanku ketika mendengar sabda Nabi SAW, engkau nanti akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Anas kembali berkata, aku mencintai Allah dan Rasulnya. Abu Bakar dan Umar, aku berharap akan bersama mereka meskipun aku tidak beramal seperti mereka.
Imam Al-Qurtubi berkata, hadis inilah yang dijadikan pegangan Anas radhiyallahu anhu. Hadis ini mencakup semua muslim dan setiap makhluk yang mempunyai nyawa. Begitu juga kami sangat berharap akan bersama dengan orang yang kami cintai. Sekalipun kami termasuk orang lalai, kami juga berharap Allah akan memberikan rahmatnya, sekalipun kami bukan termasuk orang-orang yang berhak mendapatkannya. Seekor anjing yang mencintai suatu kaum di hari kiamat nanti akan hidup bersama kaum tersebut. Sebagaimana telah Allah tuturkan dalam Al-Quran, bagaimana dengan kita yang telah terikat oleh iman dan Islam serta cinta kepada Nabi? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 70, sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan lautan, kami beri mereka rezeki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebaikan makhluk yang telah kami ciptakan. Beruntung sekali orang yang mendapatkan taufik dari Allah untuk menemani orang-orang yang mempunyai keutamaan dan senantiasa berzikir kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Al-Baqarah ayat 152. Imam Al-Qurtubi menafsirkan ayat tersebut. Abu Usman An-Nahdi mengatakan, sesungguhnya aku mengetahui saat-saat kapan saja Allah ingat kepada kami. Lalu ditanyakan kepadanya, dari mana engkau mengetahuinya? Dia menjawab, aku mengetahui dari firman Allah, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Betapa agung orang-orang yang mau berzikir kepada Allah. Allah akan mengingat dia ketika dia mau mengingatnya. Dalam hadis yang sahih, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa mengingat aku dalam dirinya, maka aku akan mengingatnya dalam diriku. Barang siapa di tempat umum telah mengingat aku, maka aku lebih mengingatnya di tempat umum dibandingkan dia. Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Qatadah dari Anas radhiyallahu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, wahai ibnu Adam, jika kamu mengingatkan aku dalam dirimu, aku pun akan mengingatmu dalam diriku. Barang siapa di tempat umum telah mengingat aku, maka aku lebih mengingatnya di tempat yang dipenuhi para malaikat, atau lebih mengingatnya di tempat umum dibandingkan dia. Apabila engkau mendekatiku satu jengkal tanah, aku akan mendekatimu satu hasta. Apabila engkau mendekatiku satu hasta, aku akan mendekatimu satu depa. Apabila engkau mendatangiku dengan berjalan, aku akan mendekatimu dengan berlari. Hadis dengan sanad sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Qatadah, sebagaimana dituturkan oleh Ibnu Katsir dengan mengutip firman Allah, ingatlah kepadaku, maka aku pun ingat kepadamu. Al-Baqarah 152. Demikianlah pembahasan tentang keutamaan berkumpul bersama ahli zikir. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.